Nah, gue yakin banyak dari lo yang masih ingat bahwa tahun lalu itu kita udah denger ya dari pemerintah maupun dari berbagai macam influencer bahwa akan ada resesi di tahun 2023. Ini menggambarkan bahwa kita masih relatif dalam kondisi yang cukup stabil. Kondisi inilah yang terus akan kita monitor dan tentu kita kelola untuk tidak berimbas terlalu besar pada perekonomian dalam negeri dan juga pada kinerja dari APBN kita. Sekarang ini tuh udah hampir mau tahun 2024. Tapi kok kayaknya kita masih aman-aman aja ya? Atau emang beneran aman? Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal prediksi resesi di tahun 2024. Selamat datang di Psychology of Finance. Kita bakal bahas soal resesi dan gimana ini bakal ngaruh ke psikologi lo semua. Oke, welcome to Psychology of Finance. Nah, jadi kalau menurut Sri Mulyani, resesi itu kan sebelumnya ya diperkirakan bakal terjadi di tahun 2023 gitu kan. Dan ini dipicu oleh inflasi yang tinggi, terutama akibat harga pangan dan energi di beberapa negara besar itu tuh dulu lagi lumayan naik gitu ya. Dan inflasi ini tuh bikin ya negara-negara US, Europe itu naikin suku bunga dan mengetatkan likuiditas, which kita masih lihat sampai sekarang gitu. Tapi kok aman-aman aja gitu. Yang terjadi sekarang yang nggak kerasa lah, meskipun sebenarnya tuh kerasa gitu ya. Sekarang ya kalau lihat Tanah Abang kan sepi gitu kan, jadi di satu sisi kok kayak demand-nya berkurang gitu. Terus juga ada pemblokiran, isu-isu pemblokiran TikTok Shop yang setelah video ini publish kayaknya udah diblokir atau enggak ada, gua kagak tahu. Tapi yang jelas ini jadi polemik banget sih ya. Sekarang tuh gua ngelihat teman-teman gue juga kok kayak susah dapat kerja di satu sisi. Tapi banyak juga teman-teman gue yang ke luar negeri juga sih sekarang ya, terutama ke Jepang. Jadi sebenarnya ini resesi nggak gitu? Nah kalau menurut gue ada ancaman resesi gitu ya. Lu pikirin deh gini, kalau misalnya Indonesia beneran kena resesi, lu udah siap belum menghadapinya? Nah kalau misalnya lu belum siap, lu tonton video ini ya. Nah kenapa gue berargumen 2024 itu resesi dan bukan di 2023? Nah ini sebenarnya berhubungan sama COVID. Jadi kan COVID itu terjadi tahun 2019 sampai 2021, di mana di tahun-tahun tersebut banyak perusahaan yang ngelakuin ya hiring aja tetap gitu, meskipun ya ekonomi sebenarnya lagi freeze nih ya. Jadi tetap banyak yang hiring, ekonomi lagi freeze, orang-orang nggak bisa keluar, nggak bisa konser dan lain sebagainya, semua pendapatan nurun. Tapi di sisi lain ada juga orang yang pendapatannya ningkat. Kalau kita lihat salah satu sumber dari Talentix gitu ya, tren rekrutmen di tahun 2021 itu nunjukin peningkatan yang signifikan banget. Nah ini alasan sebenarnya kenapa ekonomi kita masih stabil di tahun 2022-2023. Jadi kalaupun resesi kayak ya nggak kerasa resesi, biasa aja gitu loh. Ya emang kerasa, tapi kerasanya tuh dampak COVID bukan resesi gitu. Dan tabungan lu semua itu masih banyak gitu ya. Nah jadi ketika pandemi itu resesi-resesian, ibaratnya resesi bodong lah. Karena banyak orang mulai mikir, oh gua kayaknya nggak bisa spending duit nih dengan adanya COVID gitu kan. Terus yang kedua memang kita nggak bisa spending duit ya kan. Coba lu ingat-ingat lagi deh, karena banyak yang kerja di rumah ya kan, pengeluaran transport, hangout dan lain sebagainya semuanya berkurang. Dan banyak dari kita yang nabung lebih rajin di masa pandemi, karena kita ngerasa kayak ini lagi nggak aman nih dan lain sebagainya. Semua orang takut 2021-2022 gitu kan. Ya bahkan sampai akhir 2022 ketika waktu itu ada isu-isu resesi. Yang mana sebenarnya enggak kan. Nah menariknya adalah di tahun 2022 tengah sampai akhir itu sebenarnya udah mulai banyak di US, di Indo yang mulai ngelakuin layoff. 2023 itu juga sebenarnya belum berhenti ya kan, yang ngelakuin layoff maupun perusahaan-perusahaan bangkrut tuh banyak gitu loh. Nah ini jadi pertanda sebenarnya gitu ya. Kalau lo lihat juga sekarang lagi banyak sign rumah dijual dan lain sebagainya. Ini pertanda nih bahwa ekonomi wah ada apa-apa nih. Banyak sih sebenarnya kalau kita lihat konten-konten kayak wah utang US sudah makin gila dan lain sebagainya, resesi nggak nih
gimana ngaruh ke Indonesia, itu sebenarnya banyak, tapi nggak ada yang viral kayak di akhir tahun 2022 kemarin gitu. Nah, menariknya adalah ya memang resesi bisa jadi belum kerasa sekarang. Kenapa? Karena kalau menurut gue sih ya, banyak dari lo yang masih punya tabungan. Jadi sekarang tuh orang-orang nggak resesi. Ini karena ya tabungan yang udah kita kumpulin selama 2-3 tahun pas pandemi. Sekarang malah jadi ya kita bisa boros. Dan boros itu jadi stimulus ekonomi. Jadi bisa dibilang kita masih aman karena ya kita dulunya nggak boros, sekarang udah mulai boros. Dan ya dulu kan ada duit yang gratis gitu dari ya venture capital banyak ya. Perekrutan besar-besaran di tahun-tahun pandemi itu bikin kita jadi ya ekonomi kita kuat gitu. Nah, pertanyaannya sampai kapan nih kita bakal punya duit? Sampai kapan orang bakal mulai stop spending? Nah, jawabannya sebenarnya bisa jadi sekarang itu justru udah resesi kalau menurut gua. Apalagi di beberapa daerah gitu kan, di mana orang nyari kerja susah gitu. Misalnya teman gue ada di Padang gitu lah, pada sepi ya dagangan-dagangannya. Gue juga ngelihat teman-teman gue di beberapa kabupaten yang mulai sepi juga. Gue ngelihat kayaknya sekarang di beberapa daerah itu udah mulai resesi. Dan kita juga ngelihat bahwa ya harga beras dan lain sebagainya itu mulai naik juga. Berarti udah mah resesi, orang daya belinya menurun dan memang nggak punya duit. Di sisi lain juga terjadi inflasi. Artinya apa? Artinya uang juga mulai makin gak berharga gitu. Nah, jadi di sini ada resiko. Tahun 2024 itu adanya ya resesi dan inflasi alias stagflasi. Dari berbagai sumber dan analisis, gue sebenarnya punya tesis gitu ya, yang mana meskipun ini kayaknya nggak populer deh gitu tesisnya, tapi ada beberapa indikasi bahwa kita seharusnya sekarang udah ada dalam kondisi resesi. Tanda-tandanya apa aja, Van? Ya, pertama ya kondisi bisnis mulai menurun gitu kan, termasuk yang gue rasain juga sebenarnya di 1% di beberapa brand yang gue pegang mulai menurun juga. Dan ya kalau lihat report-report kayak World Bank report dan lain sebagainya, itu ya banyak yang memprediksi sih gitu, meskipun prediksinya kayaknya telat gitu ya. Banyak yang memang bilang 2023 tuh. Terus yang kedua, utang US tuh meningkat lumayan drastis. Meskipun ini sebenarnya debatable banget karena US sebenarnya udah ningkatin plafon utangnya berapa puluh kali dan ya udah aman-aman aja gitu kan. Makanya gue juga masih hold beberapa saham US gitu kan. Ya menurut gue sih ya kalau saham bagus justru lu belinya saat resesi cuy. Ya kan, jadi kayak ya nggak masalah lah sebenarnya kalau untuk investor gitu. Tapi kalau kita lihat resesi itu apakah akan datang atau enggak, bisa jadi nih karena utang US memang udah gila-gilaan ya. Terus belum lagi sebenarnya banyak juga kritik-kritik dari oposisi ya, oposisi Presiden Biden yang bilang kalau Biden tuh alah lu banyak revisi nih, banyak revisi definisi ekonomi. Kayak misalnya definisi resesi gitu. Yang mana sempat diubah juga kan karena ini sebenarnya harusnya udah resesi tapi kok masih banyak orang yang nggak pengangguran gitu. Jadi tambah definisinya dan lain sebagainya gitu ya. Lu bisa lihat lah banyak videonya. Terus ada juga potensi konflik kayak misal konflik Ukraine Rusia yang sampai sekarang masih jalan. Ada juga konflik China sama Taiwan yang sebenarnya udah memanas banget kalau lu ngikutin geopolitik. Terus of course kenaikan harga barang di Indonesia gitu ya, dan juga banyak negara yang berbondong-bondong, contohnya negara-negara BRICS, BRICS itu mulai nggak percaya sama dolar. Nah dari beberapa faktor di atas, ya gue sih ngelihat sekarang tuh udah resesi sebenarnya gitu. Makanya gue juga kalau pakai aplikasi investasi, ini contohnya gue pakai Peluang, gue udah mulai move dari beberapa aset investasi itu ke emas ya, yang mana ada di sini. Terus juga ada crypto of course, karena crypto akan lumayan menguat ketika orang nggak percaya sama bank. Ya, kayaknya sih 2024 gue ngelihatnya. Terus habis itu gue juga terus nganalisis secara fundamental of course saham US yang memang gue punya portofolio di Peluang. Gue lihat ada beberapa yang gue pindahin ke beberapa perusahaan yang menurut gue cukup potensial tapi lagi akan nurun gitu. Jadi tesis gue itu sih, orang tuh dulu ya resesi karena emang terpaksa resesi karena nggak bisa gerak, karena nggak bisa mobilitas, tapi tabungannya masih ada. Sekarang orang udah mulai spending, orang mulai kredit mobil, kredit motor dan lain sebagainya, which is
lumayan bahaya nih kalau misalnya diterusin terus banyak orang yang gagal bayar, yang mana kita lihat juga banyak berita-berita orang gagal bayar pinjol atau debt collector yang sudah gila-gilaan dari beberapa oknum debt collector. Nah, di next part gue bakal bahas tentang gimana cara kita menghadapi resesi. Nah, resesi mungkin banyak orang yang mikir kayak, anjir gimana nih, gue cemas, gue takut. Sebenarnya santai aja sih, nggak usah takut. Apalagi di sini audiens gue kan audiens 1% nih ya, ini masih pada muda-muda, 20-30 tahun. Most likely lu nggak bakal ngerasain yang namanya resesi. Ya kerasa sih, tapi nggak se-ngerasain itu gitu ya. Biasanya yang ngerasain resesi itu yang portofolionya banyak, terus yang kayak kagak ngerti investasi dan lain sebagainya. Tapi ini ada beberapa tips yang bisa bikin lu gimana caranya nanti menghadapi resesi. Pertama, gimana biar gak kerasa. Yang kedua, gimana biar lu bisa ngambil keuntungan dari resesi ini. Karena ini sebenarnya adalah salah satu keputusan, ketika keputusan investasi lu tepat, itu bisa oke banget. Gitu. Pertama, of course, cash is king, gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih, lu jangan cuma nyimpen duit cash doang. Karena kalau misalnya ini adalah resesi dan inflasi, gitu ya, lu lihat harga beras naik dan lain sebagainya, itu kan nilai uang lu tergerus. Jadi dibandingkan lu nyimpen dalam bentuk uang, lebih baik lu alokasikan ke instrumen yang tepat, gitu. Ya contohnya mungkin yang lumayan aman menurut gua gitu ya, adalah emas. Lu bisa beli emas misalnya di Peluang nih, gitu ya. Terus yang kedua, diversifikasi investasi. Nah, diversifikasi investasi ini lagi-lagi sama, mengurangi resiko untuk asetnya gonjang-ganjing gitu ya, dan memaksimalkan potensi keuntungan. Atau bahkan lu malah mau milih aset yang cenderung gonjang-ganjing gitu, kayak kripto gitu kan. Nah, ini tips selanjutnya sebenarnya, investasi emas dan kripto. Jadi kripto itu kan sebenarnya ya sama kayak emas lah gitu. Dan ini juga potensinya menjanjikan gitu ya. Ketika emas sedang naik daun, cryptocurrency mungkin juga akan naik daun karena orang ya gak percaya kan sama bank. Mungkin akan ada bank yang bangkrut. Itu salah satu prediksi gue sih ya. Mungkin akan ada bank yang bangkrut di US gitu. Dan ketika ada bank yang bangkrut lagi ya orang-orang yang ngapain gue nyimpen di bank, mendingan gue nyimpen di yang lain. Terus yang terakhir gitu ya. Nah, ini lu harus punya aset gitu ya. Aset tuh apa aja? Ya banyak aset tuh ya, ada komputer, ada apa gitu ya. Lu beli ketika memang harganya lagi murah gitu. Ya makanya memang resesi banyak yang bilang ya siapin cash. Sebenarnya siapin cash tuh buat beli aset gitu ya. Jadi biar lu punya cukup duit ya untuk beli suatu barang yang harganya lagi diskon. Barangnya apa ya? Tadi sebenarnya baik lagi emas, kripto. Ya atau kalau mau barang fisik mungkin laptop dan lain sebagainya. Nah, menurut gua untuk menghadapi resesi ini, salah satu aplikasi yang bisa mendukung kita adalah aplikasi yang semuanya all in dan juga aman. All in tuh maksudnya adalah ya semuanya ada untuk aset investmentnya dan juga aman. Punya lisensi, ya diawasi OJK, diawasi Bapepti. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang investasi kita bakal dibawa kabur lah, bakal apalah gitu ya, bakal bangkrut lah gitu. Santai aja karena memang udah sesuai dengan regulasi. Nah menurut gua, buat yang bingung investasi di mana, itu lu bisa ke Peluang. Jadi dari tadi ya gue udah contohin kan, dari satu platform aja kita bisa akses ke berbagai instrumen investasi, mulai dari emas, reksadana, saham, sampai kripto. Dan ini aman ya guys, aman, dan gue mempercayakan berbagai macam investasi gue yang gue udah mulai diversifikasi sekarang itu di Peluang. Karena memang ya gampang, lebih gampang, kayak lu bisa jual beli aset di Peluang dengan lebih mudah gitu loh. Dan lu nggak perlu lagi ya kan, kayak kebayang nggak sih kalau lu punya beberapa aplikasi lu harus nunggu dulu 3 hari ya kan, karena memang ada peraturannya seperti itu kan. Tarik dari reksadana nunggu 10 hari, tarik terus masukin lagi, nunggu prosesnya lagi 3 hari dan lain sebagainya. Wah ribet gitu. Mendingan di satu platform investasi aja lu daftar sekarang, terus habis itu lu ya of course lu urus KYC-nya ya pakai KTP dan lain sebagainya. Terus ya udah lu invest di satu aplikasi itu dari sekarang gitu. Dan pilihlah yang aman tentunya. Dan ya kalau kita lihat dari berbagai macam izin, lisensi, Peluang salah satu platform investasi yang aman ya. Gitu. Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi guys, gitu ya. Ingat, resesi mungkin akan menakutkan,
kelihatannya, kedengerannya, apalagi kalau udah terjadi, yang mana gue berspekulasi itu sudah terjadi gitu. Tapi gue yakin santai aja sih gitu. Karena kalau kebanyakan takut juga kan kita jadi ya kayak tahun kemarin gak sih, kayak akhir tahun kemarin jadi takut-takut nggak jelas gitu. Mendingan sekarang sih kita udah mulai mikir kita mau ngapain. Nah, untuk informasi dan benefit lebih lanjut tentang peluang, ada rewardnya juga. Lu jangan lupa cek di deskripsi atau cek di pin komen gitu ya. Dan silakan download peluang. Gua Evanes 1%. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat lu semua. Oke, thanks.